pasar akan kita kemas demikian rupa agar masyarakat lebih senang belanja di pasar tradisional yaitu pasar desa daripada belanja di waralaba yang ada di Kapanewon Karangmojo yang seperti itu. Halo sedulur-sedulur di Kelurahan Karangmojo. Di tengah Mas Mariadi ini mengejar waktu mendekati pilihan lurah di Kelurahan Karangmojo ini, saya bisa berkesempatan untuk menemui beliau, mengkonfirmasi banyak hal supaya masyarakat bisa lebih tahu siapa sosok calon lurah nomor urut 3 Mas Mariadi ini, dan beliau mau ngapain saja nanti ketika mendapatkan kepercayaan dari semua teman-teman dan sedulur-sedulur warga Karangmojo ini. Selamat malam Mas Mariadi. Selamat malam Mas. Oke, sudah sampai di mana Pak jalannya bersilaturahmi dengan warga pemilih? Alhamdulillah saat ini saya selaku calon lurah di Kelurahan Karangmojo urut 3 sudah melaksanakan telusupan busukan ke kampung-kampung, ke dusun-dusun yang jelas kita bersilaturahmi, memperkenalkan diri karena yang notabene saya sudah berkecimpung di Kelurahan Karangmojo kurang lebih 9 tahun, tetapi mungkin sedikit banyak satu maupun dua warga masyarakat ada yang belum kenal dengan saya secara pribadi, ya. Lebih dekat, ya. Gitu. Dan dengan cara di setiap ada kesempatan, entah event pertemuan masyarakat, entah itu di arisan RT, pertemuan RT, itu saya sambangi, kemudian saya memperkenalkan diri dari A sampai Z, seperti itu. Oke. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang. Maka ya. Kemudian ini menjadi kesempatan, masih ada waktu ini untuk bisa mendekatkan. Tentu saja tidak hanya dekat secara fisik, tapi dekat secara komitmen maupun orientasi ke depan dalam membangun dan memajukan Kelurahan Karangmojo ini. Saya ingin tanya Pak Mariadi tentang orientasi apa yang akan disiapkan ketika nanti Pak Mariadi ini dipercaya masyarakat Kelurahan Karangmojo untuk membangun dan memajukan Karangmojo ini. Prioritas-prioritas kebijakan apa saja yang menjadi perhatian dan menjadi gagasan besar dalam misi-misi Bapak ini? Prioritas kami yaitu yang jelas perekonomian kemasyarakatan. Perekonomian? Iya, di perekonomian kemasyarakatan. Karena apa? Di masa pandemi ini memang masyarakat kami benar-benar terpuruk. Kemudian pemulihan kita nanti akan kita lewatkan berbagai macam, yaitu seperti pelatihan, kemudian kita upayakan seperti pasar desa akan kita kemas sedemikian rupa agar pasar desa itu bisa disentuh oleh masyarakat secara umum. Karena apa? Pasar sekarang ini sudah kalah dengan waralaba yang ada di Kapanewon Karangmojo ini. Jadi masyarakat Kelurahan Karangmojo justru tergilas maupun tertindas oleh waralaba yang ada di Kapanewon Karangmojo ini, dan nanti akan kita pasar akan kita kemas demikian rupa agar masyarakat lebih senang belanja di pasar tradisional yaitu pasar desa daripada belanja di waralaba yang ada di Kapanewon Karangmojo yang seperti itu. Oke, karena pasar tradisional ini menyajikan hasil produk desa secara asli ya Pak? Iya, ya, seperti itu. Yang lain apa yang menjadi prioritas panjenengan? Yang akan diprioritaskan yaitu tentang penanganan air bersih. Air bersih. Air bersih yang ada sampai saat ini, apabila kemarau panjang, itu benar-benar kemarau panjang, itu warga masyarakat di 4 padukuhan. 4 padukuhan iya, ya? 4 padukuhan. Dari Padukuhan Gentungan, Padukuhan Hulu, kemudian Padukuhan Jedes,
kemudian Padukuhan Ngepung itu notabene bila kemarau panjang itu selalu beli dengan masih membeli air dengan tangki yang seperti itu. Begitu teman-teman rubrik, teman-teman yang ada di Karangmojo, di 4 padukuhan di Kelurahan Karangmojo ternyata warganya masih membeli air. Begitu. Betul, ya. Tetapi agak berkurang di tahun 2018 karena sudah ada Pamsimas ya, Pak. Sudah di kelurahan ini berhasil membangun Pamsimas berkat koordinasi dengan beberapa sektor, kementerian dan dinas, begitu bisa membangun dan mengatasi beberapa KK begitu. Ratusan KK ya Pak? Iya, ratusan KK sudah tertuntaskan. Ini menjadi prioritas Pak Mariadi ini nanti di tahun 2022 kira-kira nanti akan menjadi target penuntasan. Tidak ada warga masyarakat Kelurahan Karangmojo yang membeli air lagi. Kira-kira begitu. Akan tambah berapa titik Pak? Itu nanti untuk sementara di Padukuhan Gentungan itu nanti akan kita bangun 1 titik dari Kementerian PUPR tentunya. Kemudian akan kita salurkan di 3 padukuhan. 3 padukuhan, yaitu nanti Padukuhan Gentungan itu sendiri, kemudian di 25% di Padukuhan Hulu, kemudian di 50% di Padukuhan Ngepung, ya seperti itu. Oke. Ada yang lain mungkin program terkait dengan pemberdayaan perempuan dan sebagainya? Untuk pemberdayaan perempuan kami akan mengadakan pelatihan-pelatihan yang jelas, karena yang notabene ini karena pandemi dan banyak warga masyarakat yang notabene di PHK dari tempat mereka bekerja, kemudian akan kita latih berbagai macam nanti pelatihan. Itu nanti akan kita tengok dulu SDM-nya sampai di mana, kemudian kita akan bergandeng dengan dinas terkait tentunya, yang jelas seperti itu, seperti anyaman bambu yang sudah ada di Padukuhan Hulu, Padukuhan Gentungan, kemudian di Padukuhan Ngepung, itu akan kita kembangkan. Jadi tidak semata-mata hanya pembuatan tenggok semata, jadi akan kita kembangkan berbagai macam produk yang nanti bisa kita ekspor dalam maupun luar negeri, yang seperti itu. Menjadi ikon Karangmojo. Iya, ikon Karangmojo memang seperti itu. Memang banyak pengrajin ya, Pak, di sini pengrajin bambu. Di sini industri atau di sini itu sentra industri bambu. Jadi sentra industri bambu itu berapa anggota, Pak? Kira-kira? Sekitar 50-an. 50 ya? Iya, 50 sampai 80 anggota. Yang jelas begitu ya. Itu memang bulan kemarin juga ada pelatihan dari kementerian terkait, itu melatih daripada masyarakat kami tentunya di Padukuhan Hulu, Padukuhan Ngepung dan Padukuhan Gentungan. Jadi dilatih dari pihak dinas terkait, ya seperti itu. Oke. Ya. Kemudian boleh dong Pak diceritain selama ini, kemudian di desa ini ada berapa pemilih, ada berapa calon begitu? Apa akhirnya juga kemarin nomor berapa begitu? Ya, di sini terdiri dari 4 calon. Ya. Kemudian saya sendiri calon nomor 3. Kemudian pemilih ada 6.649. 6.649. Iya, jiwa. Ya. Pemilih ya. Iya, baik laki-laki maupun perempuan, ya seperti itu. Pak Mariadi juga memiliki pengalaman yang sangat unik. Salah satunya adalah mengelola sebuah yayasan, dan yayasan ini bergerak menangani orang terlantar, gelandangan, lansia, orang gila, orang gangguan jiwa begitu. Dan ini tentunya sebenarnya menjadi tanggung jawab negara. Dan melalui yayasan Pak Mariadi sudah mempraktekkan bagaimana orang terlantar, orang yang saya sebut tadi terpelihara dengan baik. Kenapa Anda mau mengelola yayasan dan merawat orang-orang yang kurang beruntung seperti itu? Terima kasih. Itu sebenarnya timbul dari hati nurani, dari niat yang tulus. Jelas kami mendirikan panti asuhan tidak lepas
dari kegemaran saya di bidang sosial. Jadi kami di bidang sosial tentunya sudah berpengalaman di berbagai macam bidang. Jadi istilahnya menangani seperti ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, seperti anak terlantar dan anak-anak yang tidak mau diterima oleh masyarakat, dan bahkan bayi terlantar pun kami juga menanganinya. Jadi kami selama kurang lebih 10 tahun berkecimpung di panti asuhan tersebut, kami juga tidak mempunyai pamrih sedikit pun. Jadi kita ikhlas demi manusia yang wajib kita manusiakan, ya, seperti itu. Oke. Jadi istilahnya ada berapa hari ini Pak yang dirawat di untuk panti ini? anak panti sampai saat ini Totalnya? 38 anak 38 untuk anak. Untuk bayi ada 4, kemudian untuk lansia ada 8, kemudian ODGJ ada 4. Ada 4. Ya, seperti itu ya. Jadi sekarang istilahnya dan kemarin kemungkinan ada kerjasama untuk anak yang terkontaminasi dengan HIV. HIV. Ya, seperti itu. Tapi ini belum deal dan seperti itu. Ya, semoga dari pengalaman itu lahir pemimpin yang memang memiliki komitmen untuk memanusiakan manusia, begitu juga menghidupkan nilai-nilai sosial untuk membantu orang yang kurang beruntung. Saya perlu mengkonfirmasi nih Pak, ketemu dengan warga begitu, dan banyak foto yang beredar Bapak itu pakai motor berdua dengan calon yang lain gitu. Banyak yang menduga, banyak yang menilai bahwa ini serius enggak sih, apa jangan-jangan Pak Mariadi yang ini sebagai ulu-ulu ya Pak? Kami tua ya, maaf, sebagai kami tua di desa begitu akan bertemu dengan Pak Lurah di Pelur ini, pemilihan lurah ini sebenarnya memang bersaing atau seperti apa Pak? Bisa dikonfirmasi saya? Sebenarnya murni bersaing. Jadi kita tidak, istilahnya itu sudah hal yang lumrah. Jadi kebersamaan itu sebenarnya terjalin dari dulu. Jadi istilahnya seperti Pak Lurah itu apabila di masyarakat itu timbul kecurigaan, timbul yang tidak, itu memang wajar-wajar saja. Karena apa? Karena saya juga mencalonkan, incumbent Pak Lurah sendiri juga mencalonkan, dan kami pun kemana-mana memang berdua seperti melayat, ya, seperti ada pertemuan-pertemuan, itu tetap kita itu eksis. Jadi kita itu tidak ada sekat-sekat yang seperti itu. Justru ini adalah pola pendewasaan dalam demokrasi desa ini ya Pak? Benar sekali. Jadi kita melatih anak-anak, istilahnya melatih pemilih pemula, ya, yang agar nanti tidak timbul istilahnya saling curiga. Karena apa? Kita mencalonkan lurah itu istilahnya kita itu menilai ingin dinilai oleh masyarakat secara langsung. Jadi penilaian masyarakat itu nanti istilahnya memang kita yang menerima. Jadi masyarakat itu nanti mereka yang menilai. Jadi kita tidak main-main. Jadi istilahnya mencalonkan itu tidak semata-mata karena kita hanya ingin jadi lurah, tidak. Tetapi kita itu juga istilahnya melatih pendewasaan terhadap masyarakat. Ya, pendidikan politik bagi masyarakat. Pendidikan politik bagi masyarakat. Seperti itu. Ini penting sekali teman-teman yang ada di Karangmojo, bahwa meskipun sekeras apapun pertarungannya, tetapi kemudian Pak Mariadi dan Pak Petahana ini tetap bersahabat baik, kemana-mana tetap berdua, dan masih tetap bekerja dalam konteks kemarin masih aktif ya Pak di desa ini. Penting sekali, karena jangan sampai kemudian juga pemerintahan kelurahan, pemerintahan desa atau kelurahan Karangmojo ini terganggu karena hajatan politik pilihan lurah ini. Ini yang perlu diteladani dari beliau, masih menjalin hubungan baik dan kerjasama masih tidak putus begitu, dan tentunya menjaga iklim situasi yang dingin.
Ya. kerukunan masyarakat. Mungkin perlu disampaikan kepada calon dulu Pak, calon yang lain. Bapak ingin berpesan pada calon yang lain, barangkali ajakan untuk apa begitu untuk calon-calon yang lain. Ya, terima kasih untuk ketiga calon. Kita berkompetisi yang sehat, kita berkompetisi yang wajar-wajar, tidak saling menjatuhkan. Yang jelas saya tidak bisa menilai pribadi saya, tapi kami bisa menilai pribadi-pribadi calon lain. Pribadi calon lain itu semuanya baik, tetapi saya tidak bisa bilang baik pada diri saya sendiri. Karena apa? Karena saya manusia biasa yang tidak bisa menilai diri pribadi. Yang bisa menilai yaitu masyarakat secara langsung saja seperti itu. Karena calonnya akan ada 4, Pak Mariadi nomor 3, mungkin ada pesan untuk sekitar 6.640 ya Pak? 49 pemilih. Mungkin ada pesan Pak untuk beliau? Harus memilih seperti apa begitu? Saudara-saudaraku warga masyarakat Karangmojo, besok pada tanggal 30 Oktober 2021 datanglah ke TPS dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Gunakan hak pilihmu, hak pilih Anda yang sebaik-baiknya. Saya memiliki pengalaman tata kelola desa, menangani kesejahteraan masyarakat desa. Tentunya belum sempurna. Mari kita perbaiki dan kita bersama-sama memajukan Kelurahan Karangmojo. Coblos Mariadi nomor 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.